Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hasbuna wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah husnul khotimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberi oleh Allah Ta'ala panjang umur. Kalau kita melihat sedikit mundur ke belakang, banyak teman-teman kita yang sudah dipanggil oleh Allah Ta'ala atau sekarang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit atau hal-hal lain yang menyebabkan beliau semua tidak bisa menunaikan apa yang bisa kita tunaikan. Itu adalah rahmat besar dari Allah, fadl dari Allah yang diberikan kepada kita semua, yang menggugah kita untuk mensyukuri dalam artian umur panjang itu punya arti penting untuk masa depan kita, untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Karena banyak orang diberi oleh Allah umur panjang, diberi kesehatan, tapi umur panjang dan kesehatan itu tidak seberapa bermakna, sehingga kerugian itu pun tidak akan kembali kepada orang lain, melainkan kembali kepada pribadi orang itu sendiri. Kata Rasulullah, khairun nas, orang yang terbaik itu adalah mantola umuruhu, orang yang umurnya diberi oleh Allah Ta'ala panjang, wahasuna amaluh, dan diiringi dengan perbuatan di dalam kehidupan dunia itu yang baik-baik saja. Otomatis karena umur panjang lalu yang dikerjakan itu baik-baik, sudah logis berarti investasi akhirat mereka juga banyak. Karena investasi akhirat mereka banyak, maka layaklah pahala yang baik pula diterima oleh mereka. Sebaliknya kata Rasulullah, wa syarrun nasi, sejelek-jelek manusia, mantola umuruhu, yaitu orang yang diberi oleh Allah Ta'ala umur panjang, tapi wasa'a amaluhu, perbuatannya tidak menguntungkan untuk orang lain, tidak menguntungkan untuk diri orang itu sendiri. Karena perbuatan yang dilakukan ketika hidup di dunia itu
perbuatan-perbuatan yang tidak sejalan dengan kehendak Allah, tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Melihat itu kita merasa bersyukur kepada Allah. Sekalipun usia kita sudah banyak, tapi kita masih diberi semangat untuk menuntut ilmu, menambah pengetahuan agama, yang dengan itu wawasan kita semakin hari semakin membaik. Dan kita harapkan bukan hanya ilmu kita yang tambah, tapi praktek dalam kehidupan sehari-hari itu seiring dengan apa yang kita ketahui. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Orang hidup semakin akhir itu tidak semakin gampang. Karena tatanan kemasyarakatan kita yang kita alami ini tidak seperti tatanan kemasyarakatan di zaman-zaman kita kecil. Tidak seperti halnya tatanan kemasyarakatan 100 tahun yang lalu. Apalagi kalau dibandingkan dengan tatanan kehidupan bermasyarakat di zaman Rasulullah, itu malah lebih jauh. Tetapi karena kita itu punya pegangan yang kokoh, yaitu Al-Quran, yang merupakan kitab suci yang tidak akan berubah sampai hari kiamat nanti, karena satu-satunya kitab yang dijamin oleh Allah, satu-satunya kitab sebagai mukjizat Rasulullah SAW, yang walaupun Rasulullah sudah tidak ada, tapi mukjizat itu masih utuh, mukjizat itu masih suci, tidak terkontaminasi oleh apapun. Itu adalah anugerah besar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Muhammad, termasuk kita semua. Sehingga apapun kejadian dan apapun perubahan zaman itu tetap akan bisa diluruskan dengan kitab suci itu, dapat diluruskan dengan sabda-sabda Rasulullah SAW, sehingga orang tidak terlalu jauh dari jalan lurus. Termasuk soal sensitivitas, kepekaan masyarakat. Kepekaan masyarakat kalau dibanding zaman Rasul dengan sekarang itu sudah jauh. Orang itu bisa punya derajat tinggi dan keimanan yang sempurna ketika rasa sensitif terhadap kebaikan itu ada dalam benak orang tersebut. Karena orang itu sensitif terhadap hal-hal yang baik, sensitif terhadap hal-hal yang tidak baik, dengan itu maka orang tersebut mudah untuk diluruskan, baik diluruskan lewat bacaan atau diluruskan lewat taklim, pengajian-pengajian seperti ini, atau diluruskan lewat informasi-informasi lain. Termasuk ketika orang itu diluruskan dengan Al-Quran. Fadzakir, ingatkan orang-orang itu Muhammad. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena peringatan itu akan punya arti bagi orang yang yakin, yang percaya.
ketika orang itu sensitif terhadap kebaikan, maka orang melanggar sedikit dirinya sendiri itu akan terasa. Orang terkena jebakan-jebakan godaan setan itu akan dirasakan secara cepat, karena ada rasa kesensitifan yang ada dalam diri orang itu sendiri. Di lain pihak ada orang yang sensitif tapi sensitifnya tidak benar. Zaman Rasulullah, termasuk yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat itu orang-orang yang sensitif terhadap ketika syariat atau agama Allah itu terganggu. Beda dengan kebanyakan orang. Kebanyakan orang itu sensitif ketika hak pribadi orang itu dilanggar. Nah, ini berarti tatanan keimanan orang itu minta dibenahi. Sebab orang itu dibenarkan, kesensitifan yang ada dalam jiwa orang itu ketika melihat, mendengar agama Allah Ta'ala itu terinjak atau ternodai. Itu orang mukmin harus sigap, orang mukmin harus sensitif, orang mukmin harus sesegera mungkin untuk punya rasa bertindak memperbaiki. Baru keimanan orang itu disebut sempurna. Baru keimanan orang tersebut dianggap istiqmal. Tetapi karena pengaruh kehidupan yang berorientasi, berperhitungan terhadap benda-benda, terhadap kepentingan-kepentingan keduniaan, akhirnya orang terkondisi ketika apa yang diterima yang berupa materi itu tidak cocok, disitulah lalu kesensitifan pribadi itu tersinggung. Berarti kalau ditarik kesimpulan, jauh lebih berharga diri orang itu sendiri, jauh lebih berharga kehormatan orang itu sendiri dibandingkan dengan kehormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibandingkan dengan kehormatan agama Allah. Nah, itu bedanya antara rasa sensitif yang ada dulu pada zaman Rasulullah dengan yang ada sekarang pada kebanyakan. Walaupun itu tidak mutlak, tapi jumlahnya semakin hari semakin mengecil, mengalami degradasi atau penggerogotan, sehingga orang ketika melihat agama itu terinjak, ketika agama dan hak-hak Allah ternodai, orang santai-santai saja. Sebaliknya ketika pribadi orang tersebut tersinggung, hak-hak orang tersebut tersinggung, maka dengan secepatnya dia mengambil reaksi. Itu dampaknya. Makanya tidak heran kalau ada orang mudah menodai temannya sendiri. Ada orang menodai kehormatan keluarganya sendiri, menodai harga diri orang lain. Itu karena ketidaksensitifan tersebut. Mereka tidak tahu bagaimana seandainya saya kemudian kehormatan saya itu dilanggar. Kalau harga diri saya dilanggar, mestinya orang itu sebelum melanggar harga diri orang lain bertanya dulu kepada pribadi sendiri.
Ketika zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, habis perdamaian Hudaybiyah, ada seorang tokoh besar di kalangan Quraisy yang bernama Abu Sufyan. Kala itu belum masuk Islam. Menjumpai di jalan 3 orang sahabat, yaitu Salman, Suhaib, dan Bilal. 3-3-nya ini sudah masuk Islam. Nah, sikapnya orang Islam terhadap orang non-Muslim itu mestinya enggak seperti sekarang. Dalam artian karena pergaulan itu sudah campur aduk, sering kita saksikan orang Islam itu, kalau istilah Jawanya, sangat rukun, sangat akor dengan orang-orang non-Muslim. Tapi sebaliknya, sesama Muslim, sesama mukmin, justru senangnya, kecenderungannya, hobinya itu bertengkar. Nah, ini sudah terbalik. Nah, waktu itu ketika Abu Sufyan itu berlalu di depan Salman, Suhaib, dan Bilal, 3 orang ini bersikap geram terhadap orang kafir karena waktu itu dia masih kufur. Melihat seperti itu, Abu Bakar tidak setuju. Seolah-olah Abu Bakar itu tidak membenarkan sikap ketiga para sahabat tersebut terhadap Abu Sufyan waktu itu. Kemudian karena Rasulullah masih hidup, sikap itu langsung di cross check ke Rasulullah. Pertama kali ketika Abu Bakar masuk di rumah Rasulullah dan ketemu, persoalan penting yang ditanyakan oleh Rasulullah, apakah dengan sikapmu wahai Abu Bakar terhadap ketiga orang tersebut tidak menodai perasaannya? Sebab ketika Anda menodai perasaan ketiga orang tersebut dalam artian bersikap tegas dan keras terhadap orang kufur, orang yang kafir, maka Allah Ta'ala juga akan marah dengan seperti itu. Akhirnya Abu Bakar ngecek 3 orang itu, ditanya, apakah Anda marah dengan apa yang saya ucapkan tadi, dengan sikap saya tadi? Jawabnya tidak. Nah, di sini membuktikan bahwa pikir sak pikir, istilahnya orang Jawa, sapa sak sapa, tegur setegur, itu harus diislamkan. Sesama teman itu kadang-kadang dengan tidak sengaja menegur, yang dengan teguran itu melukai perasaan. Nah, itu tidak benar. Itu tidak disetujui oleh agama kita. Sumbernya karena rasa sensitivitas pemikiran itu tadi mulai meluntur, mulai mengalami degradasi, mulai mengalami pengguguran, sehingga orang tidak sensitif lagi. Nah, ketika keadaan kehidupan orang itu seperti itu pikirannya, maka harus diperbaiki. Kalau soal-soal yang berkaitan dengan material, mudah. Kalau emas ingin diperbaiki karatnya, dibakar, sudah kotorannya sudah jatuh dan menjadi emas murni lagi. Tapi kalau jiwa seseorang tidak diluruskan dengan ilmu, tidak diluruskan dengan nasihat, tidak diluruskan dengan pengertian-pengertian,
maka bisa-bisa nanti lama-lama menjadi karakter. Kalau menjadi karakter akan sulit untuk dibenahi. Sehingga kita temukan dalam kehidupan ini orang melanggar dosa-dosa besar, pelanggaran-pelanggaran yang sudah besar, tapi dianggap seolah itu lalat yang menghampiri di depan wajah seseorang, kemudian dihilangkan atau dijauhkan dengan tepukan tangan-tangan. Itu karena orang tersebut sudah mulai pemikirannya tidak sensitif lagi terhadap kebaikan, tidak sensitif lagi kepada kejelekan-kejelekan yang mengena kepada orang tersebut. Dan itu sebagai alamat bahwa hati orang tersebut sudah mulai mengurus imannya. Hati orang tersebut sudah mulai sakit imannya, harus diobatkan dan harus diobati. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wabki ala khoti'atik. Mestinya orang itu kalau sehat akalnya, melakukan kebaikan itu menjadi senang. Melanggar aturan itu menjadi beban. Sehingga ketika hal itu masih ada dalam benak seseorang, maka orang tersebut masih baik, orang tersebut masih istiqmal imannya. Termasuk ketika teman kita mendapatkan hal yang kurang menyenangkan, hal-hal yang menyedihkan, kemudian kita tertawa, terbahak-bahak. Kan banyak kalau kita saksikan orang takziah yang mestinya dia itu bisa menghibur orang yang sedang mendapatkan kesusahan, dan layaknya ketika itu mestinya harus ngerti bahwa hari ini dan saat ini teman kita itu mendapatkan kesusahan, tapi orang tersebut bisa bersenda gurau, bersenang-senang dan bertertawa berbahak-bahak. Itu sudah menjadi persoalan besar terhadap kehidupan apa yang dimiliki dalam hati orang tersebut. Ketika Rasulullah SAW beda pendapat antara Abu Bakar dan Umar, ketika Rasulullah mendapat tawanan Badar, orang dua ini tokoh-tokoh besar termasuk senior, sahabat senior, dimintai pendapat. Apakah tawanan Badar ini dibunuh atau dimerdekakan, tapi dengan syarat harus membayar ganti rugi? Pendapat Abu Bakar dan pendapat Umar beda. Kalau pendapat Umar, orang ini dibunuh aja Rasulullah. Di samping musuh-musuh ini banyak famili-famili kita, juga biar orang-orang musuh Islam itu semakin takut. Kata Abu Bakar, jangan dibunuh, itu bisa kita didik, dan barangkali nanti anak-anak mereka melahirkan anak-anak yang muslim, kita mintai saja ganti rugi, tebusan. Kelihatannya dua pendapat itu memang kontroversi. Tapi karena Al-Quran waktu itu masih turun, akhirnya Allah Ta'ala menurunkan ayat, maka nalan lin nabi ayyakuna lahu asra hatta yushina fil ard turiduna aradul dunya wallahu yuridul akhirah. Tidak selayaknya
untuk nabi atau bagi nabi itu kemudian punya tawanan, kemudian dia berperhitungan pertimbangan keduniaan. Ayat ini cenderung pemikirannya, nadanya itu seirama dengan pemikiran Umar. Dipertegas lagi, laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun adzim. Seandainya tidak ada putusan dari Allah yang telah baku di Lauh Mahfuz, maka kamu akan terkena azab yang sangat besar. Saat ayat itu turun, Rasulullah dan Abu Bakar itu ya menangis dua-duanya, terseduh-seduh. Lalu Umar datang menanyakan, wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau menangis? Kemudian beliau menjawab bahwa keputusan yang tadi kita ambil itu tidak tepat bagi Allah. Yang tepat itu keputusan kamu. Walaupun yang tepat itu keputusan Umar, bukan berarti kemudian Umar berbangga diri. Justru melihat Rasulullah dan Abu Bakar menangis terseduh-seduh karena keliru waktu itu dalam mengambil keputusan, tapi Umar ikut menangis. Wa wajadtu bukaan babaka itu, karena saya ini melihat dua orang itu menangis, saya juga ikut menangis, menikmati kesedihan kekeliruan itu. Padahal yang benar itu Umar. Seandainya kita itu mesti gini, loh, lah bener aku dah, mesti gitu. Tapi gaya para sahabat dulu itu tidak seperti itu. Wa ilam ajid bukaan tabaka itu dibuka ihima. Seandainya aku tidak bisa menangis, maka saya akan berusaha pawatan menangis karena mengikuti atau berempati terhadap kedua orang tersebut. Artinya apa? Ketika teman kita, saudara kita muslim menyandang ke sesuatu yang menyedihkan, jangan sekali-kali kita itu menampakkan kegembiraan. Seandainya kita tidak bisa sedih pikiran kita, minimal wajah kita, sikap kita harus mendukung terhadap toleransi, kalau istilahnya sekarang, terhadap teman kita atau saudara kita muslim yang sedang mendapatkan ujian tersebut. Nah itu zaman dulu. Yang sekarang sudah semakin hilang, semakin menipis. Justru itulah kemudian masyarakat menjadi kucar-kacir antar umat Islam hidup seolah-olah individu, sehingga kesatuan roh, kesatuan spirit, kesatuan emosi itu tidak bisa disatukan lagi, tetapi justru malah benturan antara satu dengan yang lain. Ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan ujian, yaitu berita hoax di mana Aisyah radhiyallahu anha dianggap selingkuh dengan Sufyan, Aisyah radhiyallahu anha menangis terseduh-seduh. Tidak lama kemudian ada seorang perempuan dari Ansor duduk kemudian ikut menangis karena melihat Aisyah menangis terseduh-seduh. Dalam artian ikut menikmati kesedihan Aisyah. Sebagai teman muslim, orang perempuan Ansor ini duduk dan ikut menangis. Lama rumiyat bihi min hadithil ifki. Jadi dulu itu istri Nabi juga diuji, enggak kayak kita. Justru orang terhormat, orang suci, disebut ummahatul mukminin, tapi ujiannya juga besar. Nah dengan seperti itu maka otomatis rasa
kegoncangan kejiwaan itu menjadi lebih dibandingkan dengan orang biasa-biasa. Makanya idealnya orang mukmin itu kalau temannya menyandang kesusahan itu jangan sampai tidur nyenyak. Namanya ada tetangga nggak makan, kita pawatan nggak tahu. Ada tetangga sakit, kita pawatan nggak tahu, kita cuek saja. Itu kan sikap yang tidak dibenarkan oleh agama. Sikap yang sekarang semakin hari semakin menjadi budaya. Nasibmu ya nasibmu, nasibku ya nasibku, enggak seperti itu. Jadi lagi-lagi soal sensitivitas, kepekaan sosial, kepekaan sesama muslim itu semakin hari semakin berkurang. Apa dampaknya ketika itu nanti berlanjut? Sehingga orang itu sulit mengoreksi diri pribadi. Ketika rasa sensitif itu sudah mulai menebal, mulai hilang, maka orang akan sulit walaupun sudah melanggar berkali-kali kepada syariat Allah, dia masih merasa baik-baik saja, masih merasa menjadi orang yang dekat kepada Allah, padahal dianya adalah banyak pelanggaran. Makanya ciri orang mukmin itu disebutkan dalam Al-Quran, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau Allah Ta'ala disebut, itu kata orang Jawa ngerayangi awake dewi-dewi. Salahku opo nang Allah Ta'ala iki? Opo ibadahku ya diterima? Opo wis bener? Opo sing tak omongno iku wis iso tak lakoni? Apa aku gak akeh dusta nang Allah Ta'ala? Nah mesti seperti itu. Sehingga ketika dzukirallahu, Allah disebut, wajilat qulubuhum, hati mereka itu tergetar. Contoh kecil, tapi sebetulnya tidak kecil. Kita sudah berwudu suci menghadap kiblat, kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian kita membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Saya hadapkan wajahku ini lilladzi fataras samawati wal ardh, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Itu lesannya. Tapi ketika membaca wajjahtu itu, pikiran kita melayang kemana-mana. Berarti goroh kan, dusta. Ciri Allah Ta'ala, kowe iku gak temenan. Muni wajjahtu tapi pikirannya morak-marik. Nah, itu contohnya seperti itu. Itu namanya kedustaan pribadi sendiri yang dilakukan. Nah, belum yang kecil-kecil. Makanya kata seorang alim, ma araddu qauli ala amali illa khasyitu an akuna mukadziban. Nek wis tak bandingno antarane omong sing tak omongno barek kelakuanku, aku kuatir ngono ngarsane Allah Ta'ala dianggap wong dusta. Ya contohnya seperti tadi. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslimah. Tapi sing dipikir liyane Allah. Mesti ini wajjahtu wajhiya, saya hadapkan wajahku kepada Allah Ta'ala. Itu enggak menghadap kemana-mana. Dan itulah artinya sebuah kekhusyuan. Nah itu kedustaan pribadi terhadap pribadi sendiri. Dan banyak lagi. Jadi ciri orang mukmin tadi saya sebutkan, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu, dan ketika ayat-ayat Allah itu dibacakan, zadatu imana, keimanan mereka itu bertambah. Nah, karena kita itu ngaji Al-Quran itu kurang
telaten ngaji karo Quran itu porsinya lebih kecil dibandingkan ngaji nomor duit umpamanya. Jadi ya yang membekas itu bukan Al-Quran. Sehingga wa idza tuliyat alaihim senajan Quran itu diwaca wis dianggap kaya kaset muni ngono wae. Nah, walaupun tamat berkali-kali satu puasa mungkin ada yang 3 kali, 2 kali, minimal 1 kali. Tapi ya pancet-pancet meniku. Karena tidak pengaruh dalam kejiwaannya. Dan yang lebih penting lagi disebutkan dalam Al-Quran, nggak ada orang hidup itu, jangankan kita, Rasulullah itu loh diganggu setan. Ketika Rasulullah sholat, setan itu membawa api seolah-olah itu mau Rasulullah mau dibakar. Waktu itu di Masjid Nabawi, Masjid Madinah, oleh Rasulullah dipegang, maunya itu dicancang, diikat di tiang masjid. Tapi karena takut atau tidak mau menyaingi Sulaiman, Nabi Sulaiman, maka itu dilepaskan. Nah, kenapa kita sholat itu nggak bisa khusyuk? Yaitu tadi sumbernya. Sensitivitas terhadap diri kita itu mulai meluntur. Sehingga ketika kita sholat, tahu-tahu itu ibarat orang mencuri sudah di pasar baru. Kita di sini tahunya sudah di pasar baru. Ada orang sholat takbiratul ihram ingat Allah Ta'ala. Tapi barang malah dolin, apa sih tak mau cuma. Kan ini itu sudah 70 tahun, sudah 60 tahun, sudah 50 tahun. Sholatnya seperti itu. Bukan berarti saya itu juga tidak seperti itu. Tapi kalau orang itu sensitif, itu kan ibaratnya orang dicuri, kita punya dompet, dicuri, belum sampai dicuri kita tahu gelagatnya, itu kan akhirnya kita sikapi. Itu karena sensitif. Nah demikian pula ketika kita beramal soleh, sehingga kita tidak terganggu banyak oleh setan, dan itu merupakan kewajiban kita untuk melindungi keselamatan ibadah kita sendiri. Itu bertolak dari rasa sensitif itu tadi, kepekaan di dalam hal menyikapi sesuatu. Jadi marilah lewat nasihat singkat ini kepekaan kita itu diasah dengan kejujuran, dalam artian sing wis iso dilakoni ya diakoni dilakoni. Sing durung iso dilakoni ya diakoni, sing durung iso iku dilakoni. Nah itu. Sehingga di sini banyak orang, para sahabat dulu banyak diam daripada bicara. Karena apa? Karena pembicaraannya itu banyak yang belum bisa dilakukan. Apa yang diucapkan belum bisa dipraktekkan. Sehingga dia takut dengan sikap seperti itu nanti mendustai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan itu tadi punya arti penting, dan kita tutup dengan hadis Rasulullah, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fadzalikumul mu'min. Sapa sing kelakuan apike iku ndadekno bungahe pikirane, lan kelakuan eleke iku ndadekno susahe pikirane, la iku tengere wong iku seiman nang Allah. Tetengere wong iku isih jangkep imane nang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu, dan bukan hanya sekedar di dunia, nanti di akhirat mendapatkan tambahan derajat karena dipanjangkan oleh Allah Ta'ala umur kita, dan umur kita diisi dengan kebaikan-kebaikan. Allahumma fir lana warhamna wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.